kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Ruth Novelusyani dalam konten Buah Bibir, di mana konten Buah Bibir menyajikan bincang-bincang langsung dengan sosok wanita inspiratif Indonesia. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan Ibu Tuti Nusandari Rusdiono atau yang akrab disapa dengan Bu Tuti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Ruth, apa kabar? Sehat semua ya? Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Ya, Alhamdulillah mencoba untuk tetap sehat. Iya, Alhamdulillah. Menjalankan apa yang kita harus lakukan oleh pemerintah kan. Oke, yang penting tetap sehat ya Bu ya? Tangan, pokoknya kita harus berusaha sehat. Oke, yang penting itu harus selalu sehat dan bahagia Ibu. Bu Tuti, ini terkait dengan Ibu kan lingkup tugasnya Komisi 9 DPR RI ya Bu ya. Nah itu kan ketenagakerjaan juga J. Nah menurut Ibu, bagaimana sih Bu peran tenaga kerja wanita masa kini di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Ibu? Baik, menurut saya kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia masa kini itu sudah sangat luar biasa dalam berkontribusi untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat dari beberapa data, dan ini ya, usaha mikro itu sekitar 70% dikelola oleh perempuan Indonesia. Kemudian pekerja migran, apa itu PMI itu sudah sekitar 60% lebih. Contoh juga banyak lah yang terlibat dalam bidang-bidang masing-masing ya, politik juga, banyak wanita yang menjalankan roda pemerintah dengan baik. Misalnya peran wanita dari sudut politik, misalnya kita sudah punya presiden wanita, wakil presiden juga wanita, menteri luar negeri wanita, menteri keuangan, dan semua banyaklah tokoh-tokoh yang kalau disebut satu persatu yang mungkin banyak, kebanyakan. Tapi kita mesti bangga karena pemberdayaan perempuan di Indonesia itu sudah sangat bagus dan memang begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas untuk generasi penerus nanti. Berarti memang secara garis besar untuk pembangunan di Indonesia pun wanita sudah cukup banyak berkecimpung ya Bu ya, dengan berbagai tadi ada yang mungkin jadi menteri dan sebagainya tadi juga Bu. Sudah sejak zaman dulu pun betul. Pahlawan-pahlawan wanita Indonesia kan banyak sekali ya. Jadi kalau Amerika masih memperjuangkan woman liberation, kita udah nggak perlu lagi karena wanita sudah berdampingan ikut dengan pria. Jadi kita mesti bangga jadi perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia, iya Bu harus bangga, betul. Oke, Ibu kalau dari Bu Tuti sendiri mungkin ada tips kah Bu untuk dapat menjadi wanita tangguh yang dapat dipercaya untuk mengambil keputusan-keputusan besar dalam sebuah mungkin perusahaan maupun pemerintahan gitu? Dari pengalaman saya pribadi, memang kita harus melakukan yang terbaik dalam apapun yang kita sudah komit ya. Jadi kepercayaan diri juga penting, tunjukkan bahwa kita itu bisa dipercaya dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Kemudian berkomunikasi dengan baik kepada rekan, kepada klien ataupun orang-orang pimpinan kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada, sopan ya. Jadi kita yakin aja bahwa selama kita yakin melakukan yang terbaik untuk masyarakat luas, negara bangsa khususnya, kita mesti pede aja gitu. Iya, jadi betul Bu. Diri. Jadi apapun yang ada di depan kita, halangan kita, ada orang bilang, contoh misalnya pernah saya dulu kan menginvolvekan diri di budaya wayang orang, contoh ya. Nah, orang-orang juga ada yang sinis, ada yang support, tuh udah biasa. Misalnya ngapain hari ini ngurusin wayang orang misalnya gitu. Tapi kita just stand tall, kita yakin bahwa kita melakukan yang terbaik dan semuanya berjalan pasti lancar dan pasti semua akan nanti berubah pikiran menjadi lebih mensupport kita gitu. Jadi kita harus mempunyai
kemampuan menempatkan diri dengan baik, aktif, membangun relasi. Sebagai wanita juga harus berendah diri, tidak boleh sombong, ya, bersikap tapi tetap tegas. Jadi meskipun kita baik, kita tetap harus tegas dan mempunyai karisma lah di depan rekan-rekan kita itu, jadi kita tidak terlalu juga dilecehkan. Dia yakin kita melakukan yang terbaik. Iya, betul. Nah, untuk bangsa ya, terbaiknya untuk masyarakat sekeliling, jangan terbaik itu untuk dari titik mana. Jadi kita harus benar-benar mempunyai sense of doing good things untuk sekeliling kita. Oke, siap. Mantap, Bu Tuti. Oke, Ibu. Nah, ini kan seperti yang kita ketahui juga ya, Bu, ya, kalau Komisi 9 DPR RI itu tidak hanya ketenagakerjaan aja, tapi juga ada sektor kesehatan, ya, Bu, ya. Nah, terlebih ini sekarang sedang di masa pandemi, otomatis mungkin kesibukan Ibu itu bertambah, ya, Bu, di masa pandemi sekarang ini. Nah, mungkin kalau Ibu Tuti dengan gudang kesibukan Ibu yang ada, masih bisa nggak sih, Bu, bagi waktu dengan keluarga? Mungkin kiat-kiatnya bagi waktu dengan keluarga itu seperti apa, Bu, tengah kesibukan Ibu? Ya, Mbak Ruth, ya harus. Kalau keluarga itu kan justru sebetulnya nomor satu. Betul. Jadi kita bisa begini karena itu support dari keluarga, ya. Kalau keluarga tidak mensupport, kita belum tentu bisa seperti ini, kan? Bu Tuti, mungkin setangguh apapun seorang wanita itu kan pasti ada yang namanya rasa lelah, Bu, capek, jenuh, ya, Bu, ya, sama mungkin kegiatan sehari-hari yang dijalani gitu. Kalau Ibu Tuti caranya menghadapi rasa atau situasi tersebut seperti apa, Ibu? Mungkin saya cukup harus bersyukur bahwa saya dari kecil saya dibesarkan dengan suasana yang kesenian, kebudayaan. Orang tua saya selalu mengajarkan kita untuk tetap bisa memainkan musik. Jadi gamelan, kita harus bisa mainkan gamelan, harus bisa main piano, harus bisa menari. Waktu itu ya orang tua saya kan dari old school, ya. Arti old school itu strength, harus ini. Lakukan waktu itu dengan sedikit ngeluh, ngomel, tapi sekarang kita baru mengerti bahwa betapa kita mengapresiasi orang tua kita yang strength, yang harus melakukan apa yang ditugaskan. Dan sampai sekarang saya mengikuti kehobian saya aja. Saya suka main musik, saya olahraga juga hobi, membaca buku, berpikiran positif aja lah. Dan tadi selalu, kalau ibu saya dulu selalu bilang jangan lupa bersyukur dan bersyukur apapun yang kita alami dengan jiwa yang segar dan sehat, kita akan tetap berproduksi dengan baik selama kita merasa bersyukur. Oke, baik, Bu. Berarti tadi itu ya, Bu, ya, lebih ke bidang kesenian untuk menghilangkan rasa jenuh tadi, terus olahraga juga tadi ya, Bu, ya. Nah, ini mungkin tepat juga ini, Bu. Karena kita harus sehat dengan berolahraga. Nah, ini juga tepat kan, Bu, karena kita lebih kuat. Ada pandemi, sih. Oke, siap. Iya, apalagi sekarang. Kalau di rumah pun kita harus melakukan bergerak sendiri aja. Apa yang kita ingat, bergerak non-stop 45 menit dengan musik. Kalau mau kita sambil santai gitu, 45 menit udah hobios, ya. Iya, betul, Bu. Itu udah sesuatu banget dan itu harus disyukuri. Kita harus tetap olahraga. Oke, siap, Ibu. Nah, kalau ini, Bu, untuk Ibu sendiri mungkin ada di tengah kesibukan Ibu yang tadi masih bisa menyempatkan untuk me time nggak, Bu? Relaksasi dengan diri sendiri gitu, Bu? Refreshing gitu. Karena saya hobi olahraga, Mbak. Saya dulu kan gila tenis, ya. Oke, Bu. Jempolnya udah agak aging lah, umur, ya. Jadi kalau saya, alhamdulillah saya masih bisa tenis, saya masih bisa outdoors, ya, renang, kalau saya aktifin. Tapi jadi saya perlu pijat, jadi saya tiap bulan paling
paling tidak. Nah, tapi ini sekarang problem karena COVID. Lagi COVID. Jadi ya udah puasa dulu, udah berapa bulan saya nggak berani. Tapi sebetulnya lebih berat juga kalau kita massage apa tuh, karena itu memperlancar peredaran darah kan. Dan kita betul Bu. Lebih nyaman gitu. Oke. Nah, aja sih kalau saya nggak pernah ke salon, jarang ke salon. Nyisir sendiri, cuci rambut sendiri, ngetet sendiri, gigit kan. Betul Ibu, betul. Itu aja sih. Kalau saya memang hanya pijet aja, tapi yang lain-lain kerjain sendiri. Me time-nya yang menyehatkan ya Bu ya, buat badan biar seger gitu, biar semangat kalau kerja lagi ya Bu. Nonton itu HBO, film, atau nonton film. Nonton kartun sama cucu-cucu juga enjoy ya. Iya, enjoy juga. Barengan sama keluarga juga ya Bu. Ibu mungkin dari Bu Tuti ada quotes favorit atau kata-kata bijak yang Ibu senangi Bu, yang kalau pas denger tuh kayak jadi bikin tambah semangat atau kayak gimana gitu Bu? Banyak quote dari tokoh-tokoh wanita di dunia ya. Dari tokoh lain. Cuman kalau saya selalu hanya ingat pesan ibu saya aja. Jadi, pesan ibu saya itu simple, sederhana, bahwa dalam hidup itu kamu harus imbang. Artinya contoh yang simple ya. Misalnya hari ini makan enak, tadi ulang tahun makan steak, makan roti, susu, minum es krim segala macam. Tapi setelah hari itu lewat, paginya kamu coba makan sayur aja. Yang nggak mengandung banyak fat ya. Terus jamu yang pahit-pahit gitu. Nah itu dalam arti sebenarnya itu begini. Kalau kamu senang, jangan senang banget. Kalau kamu sedih, jangan sedih banget. Karena nanti akan berubah lagi. Jadi bersyukur aja seperti tadi saya cerita baru, apapun yang terjadi di hari-hari kamu itu tetap kamu bersyukur karena semua ada hikmahnya. Kalau kita sedih, ingat aja pasti besok lusa atau kapan senang lagi. Jadi ya imbangin aja. Jadi kalau misalnya hari ini pijet seneng-seneng, besok kamu harus olahraga, bergerak lagi. Nah, jadi ya pokoknya hidup ini selalu ada plus minus. Plus minus betul. Roda kehidupan berjalan terus ya Bu. Iya kadang sedih, kadang senang gitu. Mengambil semua kehidupan ini dengan ringan. Yang penting tetap bersyukur ya Bu ya. Siap Bu Tuti. Bu Tuti, kebetulan kan hari ini Ibu ulang tahun ya Bu ya. Nah mungkin Ibu ya. Iya betul Bu, pas banget Ibu ngobrol kita pas Ibu ulang tahun memang ini rezekinya. Baik Bu. Nah Ibu ini mungkin di umur yang bertambah ini harapannya apa Ibu? Harapan saya sih sebetulnya juga sangat simpel ya. Saya ingin wanita Indonesia itu tetap punya kepercayaan diri. Jangan pernah merasa tidak berguna, karena kita itu dengan hal yang sekecil apapun dalam lingkup kita, yang sekecil apapun dalam keluarga, we can do something good. Ya, untuk sekeliling kita, untuk keluarga kita khususnya, dan pasti meluas untuk bangsa dan negara. Jadi perempuan Indonesia harus terus berkecimpung di dalam manapun lingkup hidup mereka, dari keluarga yang kecil, masyarakat yang lebih besar lagi, akhirnya masuk ke luas lagi ke nusa dan bangsa. We can do it. Karena perempuan Indonesia dari zaman dulu pun selalu melakukan semua yang terbaik dalam hidupnya, dan we read something. Kita sudah harus bangga lah jadi wanita Indonesia. Jadi maju terus, pantang mundur. Siap. Dan tentunya juga selamat ulang tahun ya Ibu ya. Sehat selalu, panjang umurnya juga selalu Ibu. Bu. Masih sehat dalam COVID ini, tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa terus berproduksi yang bagus. Siap Ibu.
Terima kasih Mbak Ruth, salam sehat. Bu, nje. Demikian Tribuners semuanya, Buah Bibir episode pada hari ini bersama dengan Ibu Tuti Nusandari Rusdiono atau yang akrab disapa dengan Bu Tuti. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video Buah Bibir dan saksikan terus video Buah Bibir selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Tuti, saya selalu nje Bu. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol langsung dengan Tribun Jateng. Oke, saya selalu Ibu.